Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koswara, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang. Program studi pendidikan fisika pada hari ini Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMA Fajar Dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran fisika. Oke, silakan ketua kelas dipimpin Pak Irfan, silakan berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ketua kelas telah mengikuti doa. Anak-anakku, siapa hari ini yang tidak hadir? Tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin mengecek kesiapan kalian belajar ya dengan suatu permainan. Perhatikan ke depan. Nah, instruksinya adalah sebutkan warna pada kata. Konsentrasi ya untuk mulai belajar. Menyebutkan warna. Ketika diganti sebutkan warnanya ya. 1, 2, 3. Yang cepat. Nanti kalian sudah siap belajar. Ini warna biru ya. Ini tepuk tangan untuk kalian. Sudah siap belajar? Oke. Nah, kita ingat pembelajaran kemarin, pertemuan terakhir kita membahas tentang periode dan frekuensi. Ada yang masih ingat apa itu periode? Periode waktu yang diperlukan oleh satu benda yang bergerak periode untuk menyelesaikan satu gerakan tertentu. Ya, benar. Ada yang mau menjawab frekuensi pada getaran apa? Jangan lagi. Ayo, silakan. Ya, silakan sebutkan. Frekuensi banyaknya ulangan peristiwa atau banyaknya getaran dalam satu satuan waktu. Ya, benar. Perhatikan bayangannya. Ada yang tahu apa itu gaya gravitasi? Gaya tarik menarik antara dua buah benda yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, yang kalian berarti masih ingat pembelajaran kemarin ya? Nah, sebelum kita belajar, Bapak ingin
suatu ayat, satu ayat Al-Quran. Ada yang tahu kelanjutannya? Innallaha Innallaha la yughayyiru Quran surat Al-A'raf ayat 11. Ada yang tahu artinya apa? Ya. Sehingga sebelum merubah nasibnya sendiri. Nah, pada kali ini kita akan belajar untuk merubah nasib kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan menjadi amal ibadah kita. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, kalian akan menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terampil melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas. Berikut presentasi hasil percobaan beserta makna fisiknya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan ketakwaan, bersifat kritis, disiplin dan jujur dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa sih pentingnya kompetensi ini untuk dicapai? Nah, dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan problem solving, peserta didik akan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat penting karena pasti kita akan bertemu dengan masalah. Nah, kita harus bisa untuk memecahkan masalah itu dan mencari solusinya, ya. Cakupan penilaian yang dilakukan yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana kalian bersikap saat pembelajaran, penilaian keterampilan, bagaimana saat kalian melakukan percobaan, dan penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran, ya. Nah, alur pembelajaran yang akan dilakukan yang pertama adalah orientasi pada masalah. Kemudian peserta didik akan berkelompok. Kemudian peserta didik akan melakukan percobaan. Kemudian peserta didik akan melakukan presentasi. Kemudian memberi kesimpulan bersama dan evaluasi. Kemudian terakhir refleksi. Perhatikan orientasi peserta pada masalah. Kalian tahu ini ilustrasinya siapa? Isaac Newton. Nah, setelah menemukan konsep gaya gravitasi, bagaimana Isaac Newton dapat menemukan nilai ketetapan percepatan gravitasi secara akurat? Padahal belum ada teknologi canggih seperti saat ini. Bagaimana ya? Silakan coba memberikan pendapat. Menurut kamu bagaimana? Ya, silakan Ali dijawab. Berikan pendapat kamu bagaimana? Karena mungkin Isaac Newton menggunakan teori matematika yang ada. Jadi mungkin karena Isaac Newton itu adalah seorang profesor, jadi mungkin beliau melakukan sebuah percobaan yang ada di buku ini. Dijelaskan untuk mendapatkan persamaan-persamaan dari gerak harmonik dapat dilakukan pendekatan melalui gerak melingkar beraturan karena proyeksi gerak melingkar pada sumbu X atau sumbu Y berupa gerak harmonik, atau bisa juga massa benda dikalikan massa gravitasi. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah memberikan pendapat. Ya benar, pendapat ini pada kesempatan kali ini pembelajaran kita akan melakukan percobaan bagaimana untuk menemukan nilai percepatan gravitasi. Ya.
Sebelum kita melakukan percobaan, kita akan berkelompok dulu ya. Kita akan berkelompok dengan bantuan tinkerwell.com. Kita di kelompok. Siswanya sudah terdaftar ya, kita akan buat 4 kelompok. Silakan bertindak sesuai timnya ya, tim kelompok pelajarnya. Silakan bertindak separuh. Ya, silakan. Bagaimana, sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Ketua kelas minta tolong dibagikannya KPD-nya. Atau ketua kelompok? Nih, dibagi juga ya, silakan dibagikan. Sebelah sana. Ya, satu orang dulu. Begini. Satu orang satu. Sudah diterima KPD-nya? Sudah? Di sana ada bahan ajar bacaan dan langkah-langkah pengerjaan percobaan. Namun sebelum kita melakukan percobaan, Bapak ingin menampilkan video tutorial percobaannya ya. Silakan diamati video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Laboratorium IPA SMA Al-Bayan. Nah, jadi satu getaran itu dari A ke O ke B kembali lagi ke A. Nanti menghitung waktu periodenya dari A ke titik A, hitung di sana ya. Selanjutnya ini adalah contoh 5 getaran. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah statif, penggaris, benang, stopwatch, dan bandul. Untuk bandul, kalian bisa menggunakan penghapus atau batu. Langkah kerja praktikum ini adalah: pertama, kita ambil benang sepanjang 60 cm. Setelah itu, kita ikatkan benang ke penghapus. Kemudian, kita ikatkan benang pada statif. Setelah itu, kita ukur panjang tali, kemudian kita catat pada tabel pengamatan. Panjang tali pertama adalah 47,7 cm. Statif bisa kalian ganti dengan menggunakan kayu atau paralon yang kalian letakkan di antara dua meja atau kursi. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan stopwatch, kemudian kita simpangkan bandul. Kita tekan tombol start ketika gerakan bandul sudah stabil dan kita hitung sebanyak 20 getaran. Bagaimana, sudah paham bagaimana proses percobaannya? Jadi pada percobaan ini kalian akan menghitung periode dari getaran bandul ya.
Silakan setiap kelompok mengambil peralatan yang dibutuhkan di sebelah. Silakan. Sudah siap peralatannya? Sudah. Silakan kalian lakukan percobaan sesuai video tutorial dan berikan panjang tali yang berbeda untuk semua kelompok ya, beda-beda. Silakan dilakukan percobaannya. Talinya di sini aja, sengaja ya. Ya, dekat. Silakan ukur dan catat. Penggarisnya ada kan? Jangan lupa nama kelompoknya diisi. Silakan. Iya. Sampai ya itu. Apa? Ininya yang tadi umur panjangnya ditulisnya Ini ya. Ya udah ini ngapain kita tadi? Ubah. Coba deh. Udah sih kita. 0,34 meter. Ini tadi gimana kan hitungnya? Ini Gerakannya stabil dulu, habis itu baru bisa. Ya, ini stop aja. Ini kan ada 5 getaran, nanti setiap balik ke titik ini kamu tetap ini ya. Ini pakai stopwatch. Silakan. Bentar. Ini pegang. Kamu tetapnya ya. Setiap balik ke sini mungkin gitu kali. Iya, setiap waktu ini nanti Satu. Ya. Oh, nah ya berarti nanti gitu. Ya, saya silakan. Ini mulanya dari pas ini deh pas. Iya. Ini dikuadrati pakai kuadrat ya. Lah. Oh iya deh. Berarti Maju dulu. Direkam tapi. Hitung waktu. Kongkos. Ini waktunya ya. Iya. 1,20, 7,31. Nah, Ini periode sekon kan? ya. Di sini. Ini berarti getaran pertama, getaran kedua, 3, 4, 5. Iya. Nah, panjang talinya 35 semua. Iya. Oh, siap. Yang pertama itu yang ini apa yang ini? Yang ini kan ya? enggak dari bawah dulu. Ini. Berarti 1, 2, 1,8.
satu ini satu dong. Ini 3,6. kali 1,83. Terus yang ini 3,05. Nanti kamu share. Kalau silakan diisi datanya. Apabila sudah selesai, kalian berbagi data dengan teman kalian ya. Lalu analisis periode mana yang paling cepat dan paling lambat, silakan. Ngomong berapa ya? Kelompok 1 mana kelompok 1? Katanya datanya belum sampai. Kelompok 4 panjang kali 0,39. Rata-rata 1,28. Kelompok 1 panjangnya 0,34. 0,3 kali. Rata-ratanya Ini sama 5. kelompok 2 tes panjang berapa? 1,5 tinggi gua. Kalau bagi data sudah. Nah, silakan analisis. Yang ini berapa? Apa yang bagaimana hubungan panjang kali dan Itu tadi kelompok 1. Panjang talinya kan tadi ini kan panjang talinya kan 0,34. Panjang talinya kan 0,34 gitu kan. Ya rata-rata periodenya tuh 5,7. Berarti 0,34 dikali 5,37 itu kan tadi bagi 5. Tapi pasti kelompok 3 sih, soalnya kan yang paling pendek sebenarnya Thank you.
kita datang jangan ini kelompok 3 pendiriannya paling cepat. Nah berarti kelompok 4 pendiriannya paling lambat. 1,14. Tapi paling lambat itu kelompok ini. Ini 1,14 7. Hubungannya mana? Jadi lagi. Terus Ini jadi itu kan pada kelompok mana yang memiliki tali terpanjang gitu. Tali yang panjang. Bagaimana ini berarti tali yang panjang itu? Itu pada kelompok 4 karena memiliki tali terpanjang yaitu sekitar 0,39 meter ya. Jadi kita jadikan meter yang awalnya itu meter. Jadi pada kelompok ini dari samping iya Baik, kita akan melihat presentasi dari teman kita ya yang sudah melakukan percobaan dan melakukan koneksi data. Silakan kelompok yang sudah presentasi silakan di depan. Teman-temannya memperhatikan kelompok yang presentasi dan nanti dipersilakan untuk bertanya. Silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis data yang sudah kami analisis. Ada 5 pertanyaan yang akan kami jawab masing-masing. Yang pertama, pertanyaan pertama, pada kelompok mana yang memiliki panjang tali paling pendek? Bagaimana periode airan pada kelompok tersebut, paling lama atau paling cepat? Jawabannya adalah kelompok 3 dengan panjang tali 0,27 dan rata-ratanya 1,05. Periodenya ini paling cepat. Pada kelompok mana yang memiliki panjang tali paling panjang? Bagaimana periode airan pada kelompok tersebut? Paling lama atau paling cepat? Kelompok 4 0,39. Rata-rata periodenya 1,28 dan periodenya paling lama. Bagaimana hubungan panjang tali dengan periode ayunan bandul pada gerak harmonis sederhana? Jawabannya, jika panjang tali pendek, maka ayunan bandul akan menjadi lebih cepat dan sebaliknya. Bagaimana ilmuwan terdahulu dapat menemukan nilai ketetapan kecepatan gravitasi secara akurat? Jawabannya menggunakan percobaan gerakan ayunan bandul. Pertanyaan terakhir yaitu, apa yang dapat kami simpulkan dari kegiatan percobaan gerak harmonis sederhana pada ayunan bandul kali ini? Yang dapat kami simpulkan adalah jika panjang tali bandul diperpendek, periode ayunan bandul juga menjadi lebih cepat. Sementara jika panjang tali diperpanjang, periode ayunan bandul menjadi lebih lambat. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan kelompok lain dipersilakan untuk bertanya. Apabila masih ada pertanyaan atau penasaran silakan. Siap, silakan. Fajar. Kenapa panjang tali bisa memengaruhi periode ayunan pada bandul tersebut? Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kesha karena panjang tali mempengaruhi ada rumusnya. Rumusnya itu yang pertama dari rumus persamaan yang pertama itu 2 pi per t sama dengan akar g per l. Nah, yang kedua 1 per 2 pi sama dengan OT sama dengan 1 per 2 pi akar L per G. Nah, jika L-nya ini L di sini merupakan panjang tali,
panjang tali. G-nya merupakan gravitasi. T ini periode. Nah, jika panjang talinya semakin panjang, maka periodenya akan semakin besar. Jika panjang talinya semakin kecil, maka periodenya juga akan kecil. Ya, Ya, bagus ya jawabannya. Pertanyaannya sangat kritis sekali karena memang ini kita akan mencari hubungan panjang tali dan periode, dan jawabannya juga tepat. Karena ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan ditutup kelompok 4. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita melakukan percobaan dan menyajikan presentasi, mari kita tarik kesimpulannya. Kita analisis dan evaluasi proses penanganan masalah ini. Bagaimana ilmuwan zaman dulu memperoleh nilai percepatan gravitasi secara akurat tanpa teknologi canggih? Bagaimana tadi? Apa saja yang mempengaruhi periode suatu ayunan bandul? Satu lagi, gravitasi. Jadi periode ada dua, panjang tali dan gravitasi. Seperti tadi. Di kesimpulannya bagaimana panjang tali ini? Jika panjang talinya panjang, tali bandul diperpendek, periode ayunan bandul menjadi lebih cepat. Sementara jika panjang tali diperpanjang, periode ayunan bandul menjadi lebih lambat. Semakin panjang talinya semakin Lambat. semakin pendek Semakin cepat cepat. periodenya, ya. Nah, setelah melakukan percobaan, mari kita evaluasi dengan mengerjakan soal. Sudah siap ya melakukan evaluasi? Atau tidak evaluasi? Silakan dikerjakan secara sendiri. Kalau merasa berat, boleh dibuka. Silakan dibuka. Oh, silakan. Silakan dibuka, taruh di sebelahnya saja. Boleh. Silakan kalian melakukan evaluasi, mengerjakan soal secara sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok. Silakan dikerjakan. Ya. Jawab dengan jujur, tidak boleh mencontek. Ya. Silakan Yang kedua,
habis. Silakan dikumpulkan. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita akan mulai kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja sih yang mempengaruhi periode pada gerak ayunan bandur? Betul ya, berarti yang mempengaruhi periode adalah panjang talian gravitasi. Setelah ini, silakan kalian mengisi lembar refleksi tentang bagaimana pembelajaran kali ini. Silakan diisi lembar refleksinya ya. Tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan TKT. Silakan kalian pelajari semua materi yang sudah diajarkan pada semester 2 ya, dan termasuk materi gerak harmonik sederhana pada ayunan bandur, karena nanti akan ada di soal TKT ya. Pembelajaran sudah selesai. Minta tolong untuk ketua kelas dibimbing lagi doa penutup. Ya, alhamdulillah kita telah mengakhiri pelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Doa dimulai. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan antusias dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.